Hello everyone, di Summary Daily Bible School kali ini kita akan membahas tentang The Sabbath and the New Moons bukanlah the ceremonial law. Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan rencana untuk mengembalikan mereka ke Taman Eden. Mereka diusir keluar dari Taman Eden karena mereka melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan sama dengan hilang. Artinya, mereka dikeluarkan karena mereka hilang. Kalau Tuhan mau mengembalikan mereka, artinya mereka harus belajar untuk tidak melanggar firman Tuhan di luar Taman Eden. Sebelum mereka dikeluarkan dari Taman Eden, Bapa dan anak sudah merencanakan bagaimana untuk mereka bisa kembali lagi ke Taman Eden. Artinya, rencana keselamatan adalah rencana untuk mereka bisa kembali lagi. Rencana yang membuat mereka bisa menurut hukum Tuhan. Rencana keselamatan adalah rencana untuk menyelamatkan mereka dari melanggar hukum Tuhan atau dosa. Rencana untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan upah dosa. Orang yang selamat adalah orang yang kembali ke Eden. Artinya, orang yang kembali ke Eden tidak berdosa. Rencana keselamatan itu terdiri dari mereka menurut 10 hukum. Karena kalau melanggar itu tidak diselamatkan. Tuhan harus menolong mereka untuk menurut 10 hukum kalau mereka mau diselamatkan. Artinya, harus ada 10 hukum kalau mau diselamatkan. Kalau 10 hukum ditiadakan, artinya mereka tidak melanggar 10 hukum karena tidak ada 10 hukum. Kalau mereka mau diselamatkan dan cara kembali adalah untuk tidak melanggar hukum Tuhan, sementara dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan, bagaimana kalau hukumnya disingkirkan? Karena kalau singkirkan hukumnya, tidak ada dosa, karena dosa adalah melanggar 10 hukum. Artinya, mereka tidak melanggar 10 hukum karena tidak ada hukum. Persoalannya mereka jahat, tapi paling kurang itu bukan dosa. Jika demikian, setanlah yang senang. Jadi, rencana keselamatan bukanlah meniadakan hukum. Rencana keselamatan adalah orang tidak melanggar hukum dan orangnya tidak jahat. Dan itu hanya bisa kalau hukumnya tetap ada. Artinya, rencana keselamatan tidak bisa terdiri dari hukumnya saja yang ditiadakan. Artinya, rencana keselamatan harus ada hukum dan tidak bisa dengan hukum ditiadakan. Orang yang selamat adalah yang tidak melanggar 10 hukum. Tidak bisa dikatakan tidak melanggar hukum karena hukumnya tidak ada. Haruslah tidak melanggar karena tidak melanggar hukum yang ada. Di kutipan Roh Nubuat dikatakan, ada orang-orang yang tidak mengerti rencana keselamatan. Pengungkapan mereka adalah waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah bukti bahwa hukum Tuhan sudah ditiadakan. Artinya, rencana keselamatan adalah kematian Yesus di kayu salib. Tidak bisa orang selamat kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Artinya, waktu Tuhan Yesus mati untuk selamatkan orang di kayu salib, hukum ditiadakan. Dan itu tidak masuk akal. Kita sudah tahu, tidak bisa orang selamat kalau tidak menurut hukum. Jadi, apakah dengan Yesus mati di kayu salib, hukum ditiadakan? Jawabannya tidak. Jadi, orang yang selamat adalah orang yang menurut hukum. Dan kalau salah satu katanya tidak ada, antara kata menurut atau kata hukum, itu bukan selamat. Walaupun ada hukum tapi tidak menurut, itu tidak selamat. Artinya, tidak bisa selamat dengan hukum ditiadakan. Jadi, salah pengertian mereka adalah hukumnya ditiadakan.
kita tahu kayu salib sama dengan rencana keselamatan. Artinya, tidak ada rencana keselamatan kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Artinya, kematian Yesus di kayu salib tidak meniadakan hukum. Karena kalau hukumnya ditiadakan, itu bukanlah rencana keselamatan. Artinya, hukum Tuhan bukan main pentingnya di dalam rencana keselamatan. Jadi, ada salah pengertian dari orang-orang, yaitu dengan Yesus mati di kayu salib, hukum ditiadakan. Kita lanjut baca di kutipan Roh Nubuat. Orang-orang membuat suatu pernyataan bahwa mereka adalah guru-guru dari banyak orang, dan ajaran guru-guru ini membutakan mata murid-murid yang tidak pernah membuka Alkitab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya mereka membutakan mata murid-murid ini? Mereka menggabungkan hukum yang tidak bisa ditiadakan dengan hukum seremonial. Mereka menggabungkan yang tidak dipakukan dengan yang dipakukan. Dan mereka menggunakan ayat-ayat di Alkitab yang bicara tentang hukum yang dipakukan sebagai bukti bahwa hukum moral sudah di-abolish. Mereka tidak bisa membedakan antara moral law and the ceremonial law, dan dalam hal itu mereka buta. Orang-orang yang tidak mengerti ini, mereka memakukan ceremonial law di kayu salib tanpa sadar mereka memakukan moral law. Makanya mereka tidak mengerti dan mereka buta. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak bisa melihat, dan bisa dikatakan mereka tidak sengaja melakukan ini. Kita lanjut baca di kutipan Roh Nubuat. Ini adalah pemutarbalikan pengertian sebenarnya dari Alkitab. Ada dua hukum yang berbeda. Kalau berbeda artinya jangan keduanya dipakukan. Yang satu adalah hukum simbol dan bayang-bayang. Dan itu yang berakhir di kayu salib. Artinya, yang sepatutnya di-abolish di kayu salib adalah simbol dan bayang-bayangnya kayu salib. Pertanyaannya, kenapa rencana keselamatan tidak terjadi tahun 31 AD? Karena rencana keselamatan adalah rencana yang menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang melanggar hukum. Sementara orang yang selamat adalah orang yang menurut hukum. Tidak bisa menurut hukum kalau hukumnya tidak ada. Namanya orang berdosa perlu menurut hukum, dan dengan catatan hukumnya masih ada. Adam dan Hawa berdosa. Pertanyaannya, apakah perlu diperhitungkan tetapi mereka berdosa sebelum kayu salib? Jawabannya tidak. Karena namanya berdosa harus menurut hukum, mau sebelum atau setelah kayu salib. Artinya, hukum itu harus bagian rencana menyelamatkan sebelum dan setelah kayu salib. Artinya, di saat Adam dan Hawa berdosa, rencana untuk selamatkannya adalah untuk menurut hukum. Artinya, sebelum kayu salib harus ada hukum moral yang dituruti. Jadi, di sebelum kayu salib, rencananya termasuk 10 hukum. Bedanya sebelum dan setelah kayu salib, di sebelum kayu salib 10 hukum ditambah dengan the ceremonial law. Setelah kayu salib hanya 10 hukum saja tanpa the ceremonial law. Karena ceremonial law adalah bayang-bayang kayu salib. 10 hukum ada sebelum kayu salib karena rencana keselamatan membutuhkan 10 hukum. Di sebelum kayu salib saja yang membutuhkan ceremonial law kalau mau selamat. Untuk diselamatkan, untuk menurut moral law sebelum kayu salib ditolong oleh ceremonial law. Setelah kayu salib, kita sudah bisa menurut moral law tanpa ditolong oleh ceremonial law. Bapa melalui Kristus membuat the ceremonial law untuk menolong orang-orang sebelum kayu salib menurut 10 hukum, untuk menolong dalam rencana keselamatan. Jadi the ceremonial law tidak ada tidak baiknya.
Rencana keselamatan adalah kayu salib. Adam dan Hawa berdosa 4.000 tahun sebelum kayu salib. Artinya, mereka belum bisa diselamatkan kalau keselamatannya 4.000 tahun kemudian. Sementara Tuhan Yesus menyelamatkan orang berdosa dan namanya berdosa sudah harus bisa diselamatkan. Artinya, kalau memang demikian, sementara kayu salib adalah yang menyelamatkan, tapi Adam dan Hawa sudah berdosa 4.000 tahun sebelum kayu salib. Artinya Tuhan Yesus sudah harus menunjukkan kayu salib kepada Adam dan Hawa sebelum kayu salib. Tuhan menyelamatkan orang di saat dia berdosa, dan kalau kayu salib 4.000 tahun kemudian, artinya Tuhan selamatkan orang melalui kayu salib sebelum kayu salib. Karena hanya dengan kayu salib orang bisa diselamatkan. Jadi di saat orang berdosa sudah ada kayu salib sebelum kayu salib. Namanya ada dosa, kayu salib bisa menjangkau kita di mana saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kayu salib menjangkau Adam dan Hawa dulu di sana? Jawabannya melalui the ceremonial law. Artinya, the ceremonial law adalah bayang-bayangnya kayu salib. Artinya, kayu salib menjangkau Adam dan Hawa melalui bayang-bayangnya kayu salib. Dan waktu bayang-bayangnya ditiadakan, orang yang tidak mengerti memakukan juga the moral law. Kita lanjut baca di kutipan, dikatakan bahwa yang satu adalah ceremonial law, bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Yang satunya lagi adalah the law of Jehovah, tetap berdiam dan tidak pernah berubah selama Bapa duduk di tahtanya. Artinya, the law of Jehovah adalah untuk selamatkan sebelum dan sesudah kayu salib, karena Bapa tidak pernah meninggalkan tahtanya. Setelah kayu salib adalah penyangkalan akan Kristus untuk tetap mempersembahkan korban-korban persembahan atau ceremonial law. Artinya, yang dipersembahkan atau dibakar itu adalah bayang-bayang. Artinya, di kayu salib ada yang dibakar dan dipersembahkan atau dikonsum. Konsum artinya adalah korban benar-benar mengorbankan dirinya dan tidak setengah-setengah. Hukum mengatakan, saya sangat puas dengan korbannya karena semua tuntutan kematian sudah mati semua. Bapa katakan, saya puas dengan tuntutan hukum yang sudah dipenuhi. Kalau tidak dikonsum, korban Yesus hampir membayar upah dosa. Dan itulah artinya korban dibakar. Artinya semua yang dipersembahkan, yang dibakar melambangkan Kristus sebagai korban yang dengan sepenuhnya membayar upah dosa kita. Kalau Yesus sudah menggenapinya, semua itu tidak perlu lagi. Makanya adalah suatu penyangkalan Kristus kalau tetap mempersembahkan korban seakan-akan Yesus belum membayar upah dosa. Tetapi di antara itu kita tahu ada 10 hukum yang belum kelihatan. Kalau tidak bisa lihat ada 10 hukum, artinya kita belum mengerti rencana penebusan. Sekarang kita akan melihat arti dari beberapa kata. Yang pertama adalah kata formal. Artinya adalah sesuatu yang kita lakukan yang sesuai dengan apa yang diminta. Dan kata yang kedua adalah ceremony. Ceremony adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah rites atau rituals. Ini adalah seremonial yang formal sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi, formal ceremonial ritual adalah suatu seremoni yang dilakukan dengan setia untuk menyesuaikan dengan perintah Tuhan. Dan di sini kita lihat tidak ada unsur waktu di ritual, dan ini berdasarkan kamus di zaman Mrs. White, yaitu salah satunya di Noah Webster's Dictionary. Dan kata selanjutnya adalah customary.
Customary adalah yang saya lakukan berdasarkan susunan acara. Dan kita tahu ini adalah ceremonial law. Dan ceremonial law dipakukan, artinya yang kita lakukan secara ritual, customary, and formal yang dilakukan dengan setia sesuai dengan perintah Tuhan itu tidak perlu dilakukan lagi setelah kayu salib. Tetapi jangan lupa, ceremonial law sebelum kayu salib ada moral law-nya. Jadi dengan kita melakukan rites-nya itu menjadi customary. Mari kita lanjut baca di kutipan. Dikatakan bahwa Injil Kristus membuat sinar kemuliaannya dipantulkan di semua yang orang Yahudi lakukan. Jadi, semua yang orang Yahudi lakukan bisa kelihatan Injil Kristus yang mulia. Sinar Injil Kristus menyinari sebelum kayu salib. Artinya, semua yang mereka lihat sebenarnya adalah pantulan kayu salib. Bayang-bayang itu memantulkan sinar Injil Kristus, bukan bayang-bayangnya adalah Injil Kristus. Kita bisa lihat ada sinar matahari di bulan, tetapi itu tidak membuat bulan adalah matahari. Jadi mereka bisa melihat sinar Injil Kristus di apa yang mereka lakukan. Jadi di ilustrasi bayang-bayang itu adalah bulan. Artinya setelah kayu salib tidak ada bulan lagi. Mari kita lanjut baca. Itulah yang menerangi semua yang orang Yahudi lakukan. Terang Injil itu membuat ceremonial law bermakna. Artinya, tidak ada gunanya bulan kalau tidak pernah memantulkan sinar matahari. Jadi bulan penting untuk kita tahu kapan new moon atau awal bulan dengan catatan matahari menyinari bulan. Kalau kita tidak bisa melihat terangnya, pertanyaannya kapan kita tahu new moon? Dan karena kita tidak pernah bisa lihat new moon, kita katakan bahwa tidak ada matahari. Dengan tidak bisa lihat sinar matahari di bulan, saya bisa katakan matahari itu tidak ada. Dan di sini kata lain bulan adalah ceremonial law dan kata lain matahari adalah Injil Kristus. Kayu salib adalah Injil. Di 1 Korintus 1 ayat 22 dan 23 kita tahu kayu salib adalah the power of God. Dan the power of God di Roma 1 ayat 16 adalah the gospel of Jesus Christ. Jadi kayu salib adalah gospel. Dari kayu saliblah dia menyinarinya. Gospel adalah the power of God unto salvation. Rencana keselamatan, kayu salib yang sudah ada di Taman Eden karena terang kayu salib sudah menjangkau Taman Eden melalui ceremonial law. Orang bisa melihat kayu salib hanya kalau melalui ceremonial law. Sama seperti kalau tidak ada bulan, kita tidak pernah bisa melihat terang matahari waktu malam hari. Walau tidak ada matahari di malam hari atau tidak ada kayu salib untuk 4000 tahun, kita puji Tuhan karena ada bulan. Bulan itu hanya ada nilai artinya kalau dia memantulkan sinar matahari. Sinar matahari yang membuat kita membutuhkan bulan. Waktu matahari sudah terbit, kita berterima kasih kepada bulan. Karena sekarang kita tidak membutuhkan bulan lagi karena sudah bisa merasakan sinar matahari tanpa bulan. Jadi, Injil Kristuslah yang menyinari seluruh ceremonial law sehingga ceremonial law sangat berarti dan bermakna. Kita lanjut baca. Ka'bah di bumi dibangun sesuai dengan pola Ka'bah di surga. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba ke situ? Artinya, semua yang mereka lakukan yaitu ceremonial law di Jewish economy berkisar di Ka'bah di bumi. Artinya, di kayu salib tidak perlu lagi semua yang dibuat di Ka'bah di bumi karena dibuatnya di Ka'bah di surga. Yang pertama, domba digantikan dengan the Lamb of God, Yohanes 1 ayat 29. Dan yang kedua, imam besar digantikan dengan Kristus. Dan yang ketiga, Ka'bah di bumi digantikan dengan Ka'bah di surga. Jadi setelah kayu salib, kita perlu melihat ke surga. Tidak perlu melalui the ceremonial law lagi.
Dan di Matius 25 ayat 10 kita tahu, yang bijaksana sudah bisa dengan iman masuk ke Ka'bah di surga. Artinya, setelah kayu salib, tidak perlu kita sembelih domba lagi karena Kristus adalah domba kita. Tidak perlu imam Lewi lagi karena Yesuslah imam kita. Dan kita tidak perlu Ka'bah di dunia karena imam kita bekerja di Ka'bah di surga. Di Ibrani 8 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Dan di Yesaya 66 ayat 22 dan 23 dikatakan di bumi baru dan langit yang baru nanti. Di mana di situ ada tahta Bapa. Pertanyaannya, apakah dikatakan ada domba di situ? Jawabannya ada berdasarkan Wahyu 22 ayat 1. Karena Bapa tidak duduk sendiri. Bapa dengan the Lamb. Dan Lamb ada di surga. Di surga ada sanctuary atau Ka'bah. Dan sekarang Yesus adalah imam besar di sana. Jadi ada Lamb, High Priest, dan Heavenly Sanctuary yang menggantikan ceremonial law di dunia. Di dunia baru nanti kita tidak worship kapan saja. Kalau kita mau ada di sana nanti, yang dilakukan di sana nanti sudah harus kita lakukan di sini. Pertanyaannya, apakah Sabbaths dan New Moons adalah bagian ceremonial law? Jawabannya tidak. Dari mana kita tahu? Karena yang dipakukan adalah domba, imam Lewi, dan Ka'bah di dunia dengan semua acara-acaranya. Dan kalau di dunia baru masih ada Sabbath dan New Moons, artinya kapan dilakukannya, bukan the ceremonial law. Ritual law tidak mengatakan kapan melakukannya, karena ritual law dipakukan ke kayu salib. Jadi yang masih dilakukan nanti dan yang dilakukan sekarang pada waktunya bukanlah arti dari ritual law.